apa? Tidak diciptakan. Firman Allah berfirman itu sifat. Ibaratkan gini loh. Apakah Tuhan itu mendengar? Iya. Mendengar itu sifat. Apakah dia itu melihat? Iya. Apakah dia kuasa? Iya. Apakah dia pengasih? Iya. Penyayang? Iya. Itu sifat. Apakah Tuhan berfirman? Iya. Kalau tidak berfirman bisu dong. Padahal nyatanya dia berkata-kata, berfirman. Mana dalilnya? Ini semuanya itu kalau kita pakai dalil ya. Firman itu kan perkataan. Tuhan itu tidak bisu gitu loh, bisa berkata-kata. Buktinya firman itu diterima oleh Yesus. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Karena firman itu perkataan Tuhan. Tuhan tidak bisu. Ya, Keluaran 34, 28, Yeremia 15, 16, Yeremia 34, Yeskel 3 ayat 4. Jadi Tuhan itu tidak bisu, Tuhan itu tidak buta, tidak tuli. Itu sifat semua, itu tidak pernah menjelma gitu, enggak. Jadi enggak diciptakan. Masa Tuhan itu kuasa? Kapan Tuhan menciptakan kuasa? Ya jangan gitu. Bukan pertanyaan itu. Tuhan itu berfirman. Apakah firman itu diciptakan oleh Tuhan? Tuhan itu melihat. Apakah melihat itu diciptakan? Loh, kan tidak nyambung pertanyaan itu gitu loh ya. Wong sifat ditanya. Tuhan itu maha kasih. Apakah kasih itu diciptakan? Loh, gitu ya. Ngerti? Silakan. Oke, Ya, tapi di dalam kitab Kristen, ya, gimana Pak Kalnis? Sudah dijawab oleh Ustadz Tata? iya Bang Karnis, gimana Bang Karnis? Karena di ayat terakhir di Yohanes 1 itu Saya setuju firman dengan itu apa yang adalah Theos itu sendiri. Maaf ya. Maaf saya potong dulu Bang Arif ya. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tahta bahwa firman bukan ciptaan, bahwa tetapi dalam mendefinisikan firman itu aja mungkin agak berbeda. Saya rasa karena ini juga merupakan pandangan dari keyakinan orang Abang ya, tentu saja saya menghargai akan hal itu ya. Gak mungkin juga saya memperdebatkan. Ya, tetapi saya juga setuju bahwa firman itu bukanlah ciptaan. Makanya firman itulah sebenarnya yang bukan ciptaan, itulah yang telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Makanya dikatakan tadi di dalam yang dikutip oleh Bang Ayubi ya, di dalam Yahya pasal 1 ayat 14 ya dikatakan kai hologos ya save egenito kai es kenosen en emin ya. Jadi di situ jelas bahwa kalam itu telah menjadi manusia atau firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi yang bukan ciptaan itu telah menjadi manusia. Makanya di dalam zaman ketika Yesus datang nanti kita melihat bahwa dia tidak pernah memakai nama Allah atau ilah lain ya. Ketika dia melakukan segala sesuatu perbuatan seperti melakukan mujizat, dia tidak pernah seperti nabi-nabi sebelumnya. Dia mengatakan ya firman, bukan Allah berfirman ya, bla 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 bla. Tetapi Yesus selalu memakai aku berkata kepadamu. Aku. Jadi kenapa? Karena dia adalah sang kalam itu sendiri. Jadi silakan saya kembalikan. Oke, tunggu. Ya, lanjut. Sifatnya Tuhan itu tidak pernah menjelma. Ibaratkan gini, Tuhan maha kuasa, kuasanya menjadi apa? Tidak bisa, itu sifat. Contohnya lagi, Tuhan mendengar, mendengarnya menjadi. Dan menjadi itu sifat menetap kepada Allah. Kalau firman itu juga tidak pernah berubah menjadi manusia, enggak. Karena firman itu ucapan diperdengarkan gini loh ya. Urutannya itu gini loh. Tugasnya utusan itu apa? Kok Yesus ngaku utusan? Tugasnya utusan adalah penyampai firman. Yohanes 3:4. Jadi yang firman adalah firman yang Yesus terima. Ini yang firman Tuhan, bukan Yesusnya. Kalau Yesus penyampai firman, coba baca Yohanes 3:4. Terus, kapan Yesus menerima firman? Mana ayatnya? Yohanes 12:50. Jadi kalau abang mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan menerima firman, tapi aku berfirman. Kata siapa? Coba Yohanes 12:49-50. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Karena firman itu perkataan Tuhan, diperdengarkan ke Yesus firman itu.
Yohanes 15:15. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Yohanes 8:40. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah, dari Allah. Jadi yang firman itu bukan Yesusnya, tapi firman yang Yesus terima, perkataan Yesus. Apa Tuhan? Ini loh saya mau berkata-kata kepada kamu ya. Terus karena kamu utusanku, nanti apa yang kamu dengar ini kamu sampaikan kepada umatmu. Siapa umat saya? Israel. Matius 15:24. Ya sudah Tuhan, silakan berkata-kata, saya mendengarkan. Oke, ini ya kamu dengarkan ya. Ajak mereka hidup yang kekal di surga. Caranya Tuhankanlah aku. Dan kenalkan dirimu utusanku. Maka firman yang dia terima, yang dia dengar, disampaikan. Inilah hidup yang kekal, ini dari Tuhanku loh. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi yang firman itu, perkataan Yesus yang dia dengar dari Tuhan itu loh, firman Tuhan. Kalau dalam Islam, Al-Quran itu loh. Kalau Nabi Muhammad dengan Yesus, manusia penyampai firman. Bukan Yesusnya yang firman Tuhan. Gitu kalau kita pakai dalil ya. Lanjut. Oke, makasih Bang Tahta ya atas tanggapannya. Saya udah bilang tadi karena ini dari sudut pandang keimanan Bang Tahta atau teman-teman muslim-muslimah di sini ya. Itu di dalam mendefinisikan firman itu sebagai sifat. Ya, saya rasa penjelasan dari Bang Tahta atau Ustaz Tahta itu memang kebenaran menurut keyakinan Abang ya. Tetapi karena firman itu di dalam pemahaman Kristen bukanlah merupakan sifat ya. Karena firman itu adalah itu sendiri, itulah yang menjadi perbedaan di sini Bang Tahta. Sehingga ada pemaparan atau penjelasan dari pemaparan Pak Ustadz Tahta itu ya, istilahnya agak berbeda dengan apa yang telah saya paparkan. Itu aja, saya kembalikan lagi Bang Tahta, silakan. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus menerima firman apa enggak? Coba jawab dulu. Ya, karena dia adalah firman itu sendiri Bang. Nah di mana dalilnya? Saya tidak menerima firman karena saya ini adalah firman itu sendiri. Mana dalilnya? Plus tadi saya udah bacakan ya bahwa firman itu telah menjadi manusia. Loh Bang, saya ini pakai dalil 8 loh ya. Bahwa dia itu menerima firman seperti nabi-nabi yang lain. Mana dalilnya? Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Sehingga kalau Bapak mengatakan bahwa ya Yesus tidak menerima firman, wong dia itu firman itu sendiri, mana dalilnya? Dalilnya udah jelas, saya udah bacakan tadi di dalam Yohanes pasal 1 itu ya. Dan Yohanes 1 ayat 14. Silakan. Ya gak nyambung kalau kayak gitu. Wong nyatanya Yesus menerima firman kok. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. Nabi Muhammad juga gitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan adalah firman Tuhan. Kalau ditulis di Al-Quran itu. Kamu siapa Nabi Muhammad? Ya utusan. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yesus juga gitu, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Kamu siapa Sus? Utusan Tuhan, penyampai firman. Nah enak kan? Gitu. Lanjut. Yang lain juga Bang Alibi, Kacong. Madu, Kacong. Ini Siap Kacong. Siap Kacong. Jadi begini Pak Kalin, Pak Kalnis, bedanya adalah kalau di dalam Islam sifat daripada Allah itu ya tidak keluar lalu terpisah lalu kemudian menjadi manusia, tidak seperti itu kalau dalam Islam. Nggak ada ceritanya sifat keluar dari pemilik sifat, itu nggak seperti itu. Berbeda dengan Kristen. Makanya saya tanya tadi, sifat itu atau firman atau perkataan itu ya, atau pemilik kata-kata itu yang jadi manusia. Saya tekankan bertanya di situ. Karena kalau Bapak menjawab dengan data-data yang ada dalam Bible, maka saya katakan Bapak akan goncang dengan iman Bapak sendiri, gitu loh. Saya tanggapi ya.
tadi saya udah jelaskan kepada kita dari konsep pengertian kemungkinan kita agak berbeda tadi ya. Yaitu bahwasanya, tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tahta tadi atau Pak Ustadz Tahta, yang dimana firman itu bukan ciptaan, tetapi firman itu merupakan sesuatu hal yang menyatu. Jadi firman itu memiliki keilahiannya sendiri, kekuatan atau sesuatu hal yang luar biasa yang tidak dapat dibatasi. Dialah yang telah menjadi manusia. Makanya kalau kita baca nanti ketika dia mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan Bapa adalah satu. Jadi di situ jelas. Makanya tadi saya juga memberikan ayat-ayat referensi ya kepada Pak Ustadz Tata, di mana ya Yesus mengatakan bahwa dia adalah firman. Udah jelas ya di dalam Yohanes pasal 1 tadi ayat 14 saya udah bacakan, baik dalam bahasa literatur Yunani maupun di dalam bahasa juga yang sudah bahasa kita sekarang atau bahasa Indonesianya ya, bahwa kalam itu telah menjadi manusia lalu tinggal di antara kita ya. Baru berbicara tentang yang mengutus atau yang diutus ya, Yesus sendiri juga ya menyatakan dirinya bahwa dia juga seorang yang mengutus ya, dan dia juga di sisi yang lain dikatakan sebagai utusan ya. Kenapa, dari mana bukti-bukti itu saya mau memberikan kepada kita di dalam Matius 23 ayat 34, di mana di situ dikatakan, sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Di situ yang berkata adalah Yesus itu sendiri. Aku mengutus kepadamu nabi-nabi, ya, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, ya, termasuk nanti Yesus sendiri nanti juga akan disalib, ya. Ya, baru di dalam apalagi ayat-ayat referensi bukan hanya satu saya berikan kepada kita ya, saya juga memberikan ayat referensi yang lain di dalam Lukas 11 ayat 10. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi, ya. Jadi itu jelas lagi yang berbicara di situ adalah Yesus sendiri, di mana Lukas mengutip perkataan Yesus itu sendiri. Ya, baru di dalam surah Yohanes ya pasal 6 ayat 30, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus juga dikatakan, dia juga pernah menyatakan dirinya sebagai yang diutus, ya. Kenapa diutus oleh siapa? Diutus oleh apa namanya, firman-Nya sebelum dia jadi, firman-Nya itu sendiri. Ya, baru di dalam Yohanes 8 ayat 18 dikatakan juga, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi itu saling memberikan kesaksian. Kenapa? Karena itu adalah kepribadian yang sama. Baru di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 7 lagi dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi yang mengutus di situ adalah Yesus itu sendiri. Jadi dari ayat-ayat referensi itu masih banyak lagi yang lain ya, seperti Yohanes pasal 20 ayat 21, di mana dia mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Yesus juga di dalam hal-hal tertentu menyatakan dirinya di dalam sifat kealahan sebagai pengutus, termasuk Roh Kudus diutus oleh Yesus atau Parakletos. Oke, terima kasih. Sekarang gini, semua dalil-dalil yang Bapak sampaikan, tidak ada sebagai Tuhan, sebagai utusan semua di situ. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, karena dia utusan. Aku mengikuti kehendak Bapa, aku diperintah oleh Bapa. Sama seperti Nabi Muhammad, Yesus, Musa, kan mereka diperintah untuk menyampaikan firman Tuhan. Ketika Yesus bermukjizat, dia berdoa dulu kepada Tuhannya. Bapak, karena banyak orang yang di sekeliling saya, maka izinkan saya menghidupkan Lazarus supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Jadi Yesus memperkenalkan dirinya utusan Bapa, sama seperti Nabi Muhammad memperkenalkan utusan Allah sebagai utusan Allah dia. Tiba-tiba ketika Yesus tidak ada, malah dia yang dituhankan. Berarti mereka ini penyesat ajaran Yesus kalau gitu. Karena kalau kita nanya ke Yesus, siapa dirimu Yesus? Utusan, Nabi, penyampai firman. Siapa Tuhan yang benar Yesus? Allah Bapa di langit, tidak kelihatan, tidak mau turun ke dunia. Jadi saya lebih percaya ke Yesus. Silakan Daeng Andi, saya capek Daeng. Lanjut ya Daeng. Assalamualaikum, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Marwoto. Waalaikumsalam. Saya seru banget loh
ini kok cuman satu kata kok jadi panjang penjelasannya gitu loh. Kalau Ya sudah kan ada moto baru Bang Handi. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Lanjut. ya sepakat dulu lah. Sepakat dulu firman itu apa? Kau udah dijelaskan umat Islam tadi, firman itu kalam Allah. Firman itu di dalam Yohanes itu Oke. adalah Allah itu sendiri. Kalam ya, Allah itu sendiri. Firman itu adalah siapa? Allah itu sendiri. Jadi buktinya Gimana? nanti Ntar dulu, Bo. Kita pelan-pelan. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. ya. Oke, baik ya. Ini dipegang nih. Jangan sampai Karena itu tidak adalah kepegang. kalam itu sendiri. Iya. Itu kalam Iya. itu sendiri itu adalah Sebentar, saya catat. Dicatat. Firman adalah Tuhan itu sendiri. dalilnya di dalam ini. Saya kasih dalil Yahya 1 ayat 1 di mana di situ kalam telah ada dari mulanya, kalam itu bersama-sama Allah. Iya, udah. Dan Saya kalam percaya itu kok adalah Anda. Allah itu sendiri ya. Oke, Silakan. baik. Terus kemudian Yesus di bumi itu menerima firman, jadi menerima Tuhan. Yes, segala firman yang telah aku terima, artinya segala Tuhan yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus di bumi menerima Tuhan dan menyampaikan Tuhan. Yohanes 17:8, betul? Baca dulu Yohanes 17:8, firman itu Tuhan itu sendiri. Yesus berkata, segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya, Yesus menerima Tuhan dan menyampaikan Tuhan. 1 Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia, artinya Tuhan telah menjadi manusia. Silakan ditanggapi dulu. Ya, kalau begitu kalimatnya dirubah Bang Handi. Ya. Manusia Gimana yang ngomong ini? Apa- manusia Dia tanggapi jadi dulu, jadian Pak. dari Tuhan. Biar dia tanggapi dulu. Lanjut. Dialog lagi. Saya ulang lagi deh. Saya ulang. Mau dipotong silakan. Nah, Saya ulang dulu ya. Yohanes 17:8, segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Menurut Anda firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Yesus berkata, segala Tuhan yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima Tuhan dan menyampaikan Tuhan. Yohanes 1:14, Tuhan telah menjadi manusia. Silakan ditanggapi. mau menanggapi dulu ya Bang Handi ya, sebagai admin nih ya, bukan ya. Jadi di situ memang jelas sebagai apa yang telah Bang Handi tadi katakan ya, bahwa apa yang telah dikatakan. Makanya kita juga harus mengetahui ketika Yesus membicarakan bahwa firman itu telah kusampaikan kepada mereka. Nah, jadi kontrak Yesus sebagai apa di situ, karena Yesus itu karena menurut keimanan kami dia 100% manusia, dia 100% sebagai Nggak, ingat bro, itu Jadi firman janganlah itu adalah Tuhan. Maaf, saya 100% potong. Tuh. 100% Udah gitu dicatat, ya. udah kadung dicatat Udah ini. udah dicatat. Firman itu adalah Tuhan, ini dicatat loh. Nggak apa-apa, dicatat, silakan. Nah, nggak apa-apa. Tetapi di dalam sifat kemanusiaan yang ilahinya ya, wujud manusia atau yang wujud telah menjadi manusia, maka perkataannya dari semula itu tetap akan dikutipnya juga. Nah, jadi itu tidak jadi masalah. Bro, saya ulang bro. Ini Yesus berkata, segala firman yang telah aku terima, artinya segala Tuhan yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Firman itu adalah Tuhan, ada tulisan loh, Anda yang ngomong. Jadi Yesus menerima Tuhan di bumi, terus Yesus menyampaikan Tuhan di bumi. Tinggal diiyain aja baru kita lanjut. Oke, Iya kan sudah ditulis dari tadi. nah udah ditulis. Itu apa? Firman yang disampaikan itu apa? Firman itu kan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan loh, Anda yang ngomong. Firman itu sendiri. Entar dulu, firman itu adalah Tuhan. Yesus menerima firman, artinya dengerin. Firman itu adalah Tuhan. 1. Yesus menerima firman, artinya Yesus menerima Tuhan dan menyampaikan Tuhan. Udah tinggal jabat tangan, kita lanjut. Deal, oke deal. Deal. Nggak ada yang deal bang. Dia itu firman adalah Tuhan. dirinya loh. Dia nggak ada menyampaikan yang di dalam deal. dirinya loh.
Jadi harus firman adalah Tuhan itu loh. Istilahnya kayak Ini kan sudah ditulis dari tadi firman. Nih, udah ditulis lu dari tadi yang Bapak sampaikan, firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Saya catat firman itu adalah Tuhan. Iya, Loh, kok iya. Bapak berbelit-belit lagi? nggak ada yang salah, nggak ada yang salah di situ, Bang. Berarti Yesus menerima Tuhan. Oh, nggak membantah hal itu. Berarti Yesus menerima Tuhan ya. Yesus berkata, segala Tuhan yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus di bumi menerima Tuhan, menyampaikan Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan. Bagaimana? Setuju? Sederhana loh ini. Jangan dipersulit atuh. Iya, memang kalau menurut Ya udah kalau diiyain, nggak udah diiyain. Lanjut. kita kan. Udah diiyain, Kalau nggak lanjut. mau sulit, nggak usah diskusi. Kalau mau gampang-gampang kayak gitu ya silakan telan bulat-bulat. Ya Kayak memang gitu, harus silakan. dipermudah, ngapain dipersulit kalau mau dipermudah. Ya, Nah, kecuali Anda mengatakan gini, maaf semua teman-teman, maaf semua teman-teman, diskusi kali ini adalah saya tidak mau mempermudah, saya mau mempersulit. Ya udah, kita persulit aja udah. Nah, diskusi ini mau dipermudah apa dipersulit? Silakan dijawab dulu. Aku bisa bicara, Bang. Ya itu firman itu adalah Tuhan. Anda setuju nggak, PMS? Firman itu adalah Tuhan. Setuju nggak? Makanya kamu dengar dulu. Setuju atau tidak? Saya setuju. Setuju, oke, deal. Stop, udah setuju, stop. Jadi Yesus di bumi menerima Tuhan dan menyampaikan Tuhan, betul? Makanya kamu dengar dulu, jangan Lu nggak perlu didengar, lu tinggal iyain. Kamu bawa pengetahuan kamu aja kan? Nah itu firman adalah Tuhan, lu setuju kok? Iya, Nah, firman Yohanes 17:8. Yohanes 17:8. Yesus berkata, segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan. Artinya Yesus itu menerima Tuhan dan menyampaikan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Setuju? 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 1, 2, 3. Setuju, tidak ngomong. Jangan dipersulit atuh. Kan udah dicatat dari tadi, ya pasti disetujui lah. Firman itu adalah Tuhan. Kan sudah dicatat dari awal ini. Mau ngeles gimana lagi? Ya, saya tanya kembali lagi sama kalian ini ya. Ini saya tanya. Nggak usah nanya ini dulu, iyain. Selesaiin dulu ini. Oh iya, sama Mas. Saya tanya sama Mas. Firman itu adalah Tuhan. Nah, berarti Yesus menerima Tuhan, betul? Ya iya. Oke, Yesus menerima Tuhan dan menyampaikan Tuhan. Oke? Sekarang Jangan sekarang, tinggal deal-dealan dulu. Ya, kamu gini, kamu ngasih pertanyaan apa cemana? Ini kita mau Itu loh argumentasimu sendiri, firman adalah Tuhan. ya. Ya, jadi kalau firman itu adalah Tuhan, berarti Yesus di bumi menerima Tuhan. Bang Handi, kita Ya. ini diskusi atau gimana Bang Handi? Atau Bang Handi aja yang bertanya gitu loh? Ini diskusi, Anda ini yang ngomong sendiri, saya balikin. Begini loh bro, argumentasi Anda sendiri, Anda tidak meyakini argumentasi Anda tidak kooperatif. Dengar dulu, Mas. Gitu loh, ntar dulu, PMS, ntar dulu. Ini kan si Bang Kalnis nih. Firman itu adalah Tuhan. Nah kalau firman itu adalah Tuhan, berarti Yesus di bumi menerima Tuhan. Kalau Anda sudah iyain, kita lanjut. Tapi ini argumentasi Anda sendiri, ini berdua Memang ini. iya. Memang iya, saya mengatakan ya. Jadi Oke. Mas dengar dulu, Baik. jangan Mas aja yang bicara. Mas boleh saya bicara? Oke, ntar dulu saya kasih lagi data. Kamu Di kejadian jangan kasih pertanyaan. satu, Itu kamu mau nyuruh ntar kita dulu, nolak. lo diam dulu. Kamu Kejadian bicara satu, itu. kejadian 1 nomor 1, kita baca ya. Kamu baca di mana? Di novel ya? Oh, bebelmu novel. Oh, novel bebelmu. Enggak, kamu bacanya di mana? Bacanya saya di rumah, duduk di kursi. Iya, kamu membaca sekarang gini, saya tanya kamu kembali ya. Ini 767, hampir 700 orang penonton. Saya bertanya sama kalian semua. Ya, saya ini bertanya. Kamu menjalani agama itu mendengarkan firman Allah. Apa sih mendengarkan firman Allah? Nggak ada Allah di bebelmu itu. Kau nipu-nipu kau ah. Iya, Mana ada kamu Allah di bilang bebelmu? firman Nggak ada. Allah. Enggak, kamu saya tanya, kamu nanya. Firman Theos. Yang ada di bebelmu itu firman Theos.
Nggak ada Allah di Bibelmu, nggak ada. Firman Theos. Gua tabok-tabok lu Jangan sekalian. Theos, dari mana kamu mengatakan Theos? Udah, original teks Bible lu bahasa apa? Saya tanyai kamu nanyai balik sama saya. Di mana ada Allah di Bibelmu? Nggak ada. Yang ada Theos. Theos. Iya, Nggak Theos. tahu dia rupanya. Nggak Iya, tahu lu dia, tahu Bang Andi. huruf masuk sini. Jemaah mingguan ini Bang Andi. Kamu dengar dulu. En harke en hologos kai hologos en proton Theos kai Theos en hologos. Itu Theos itu. Itu kan bahasa kamu, bahasa saya kan beda. Lo itu bahasa Bibelmu, Coach lo. Wah, dasar nggak ada sekolah, diskusi. Kamu dengar dulu. Apa yang mendengar dari orang Coach lo? Bukan coach lu, kamu yang Izin dulu Apa Bang yang? Femes. Iya, iya. kamu dengar dulu orang ngomong, bicara dulu. Kamu dengar orang ngomong, makanya kamu jangan menjawab. Kamu pernah ikut diam kau, Bang Femes. Femes? Tidak. Diam kau, nggak ada sekolah kau. Oke Bang Handi, Iya. Bang Femes izin dulu ya sebentar ya Bang Femes. Kamu dengar dulu ya, Bang Kalis, sebentar Bang Kalis. Kenapa kau? Bang Kalis, Kenapa sebentar. kau jadi moderator sih? Diam dulu kau. Andi, kamu dengar dulu saya. Ya udah lu ngomong di bawah, saya dengerin. Silakan Bang Kalnis, silakan. Tadi dari ayat yang telah Abang ambil itu dari Yohanes ya, Yohanes berapa? Yohanes 17. 17:8 bro. Ya. Ya, oke. Di situ dikatakan sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu bahwa benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Betul ya? Ya. Nah, jadi sebenarnya ini ayat juga ada ayat selanjutnya. Jadi sebenarnya kalau membahas tentang kitab suci jangan Kalau di situ saya tanya bro, saja. di situ Yesus menerima apa? Di situ Yesus menerima apa? Ya, memang jelas di situ dikatakan segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku. Ya. Nggak, Yesus di situ menerima apa? Pertanyaan sederhana bro, Yesus di situ menerima apa? Ya, jadi di situ Menerima jelas, dan menyampaikan. saya dibaca. Dengerin, saya baca, Yesus. Jadi Yesus membahas iya. tentang iya. Yesus di Iya, situ firman. bro, Firman. yang Yesus Firman. menerima apa dan menyampaikan apa? Firman. Jadi firman itu adalah apa? Firman itu apa tadi? Ya, jadi di situ udah jelas. Nggak, ya, firman saya itu bilang apa? tadi bahwa itu Bro, firman firman itu itulah apa? dirinya Yesus itu sendiri. Katanya tadi firman itu adalah Tuhan. Iya, dirinya Ya, berarti Yesus. firman. Ya berarti Allah itu Yesus. sendiri Tuhan. Jadi kalau firman itu adalah Tuhan, artinya Yesus menerima Tuhan dan menyampaikan Tuhan. Kan jelas. Iya, makanya kan jelas. Nah, ya udah selesai, udah diiyain. Nah, langsung potong-potong. Makanya nanti kalau membaca kitab suci seseorang istilahnya ya, boleh saja teman-teman di sini muslim-muslimah atau para apologet muslim yang menyampaikan seperti itu, tapi hargai juga lah istilahnya ketika kami memberikan penjelasan dari apa Justru saya sangat Bang Karlis, justru saya sangat menghargai antum, Anda dengan pendapat Anda sendiri. Saya nggak mau membelokkan pendapat Anda. Awalnya Anda mengatakan firman itu adalah Tuhan. Yesus menerima firman, artinya Yesus menerima Tuhan. Saya hormati loh pendapat Anda. Justru Anda yang tidak menghormati pendapat Anda sendiri. Ini problemnya. Ya, makanya Bang Farhandi ya, kita akan lihat seterusnya. Jangan hanya itu aja langsung ngotot di situ kemudian ambil lagi yang lain. Comot lagi yang Nggak lain. bisa bro, sebelum dia bersayap kita harus fokuskan, diskusi itu harus fokus, nggak boleh bersayap. Iya, memang fokus. Saya setuju, Bang. Kita harus fokus. Makanya kita lanjutkan lagi ya. Di ayat 10 jangan kita lupakan juga sampai ayat 12, Bang. Ya. Ya, Jangan silakan juga baca kita dulu lupakan. apa, Bang. Jadi tapi Milikku, ya. Dengar. Ya, Kita silakan. udah clear di atas tadi ya bahwa Yesus menerima firman. Kita udah Ya, clear Yesus ya. menerima Tuhan. Yesus Dan menerima saya udah Tuhan. memberikan jawaban bahwa Enggak, clear dulu ya atas. Yesus menerima Tuhan ya. Oke. Yesus menerima, Ya. dengerin dulu. Lanjut, Bang, ya. Jadi Yesus di atas Oke, itu Bang, Yesus menerima Tuhan. Yudi, tulis Yesus menerima Tuhan. Oke, saya Oke, pakai ditulis argumen Yesus Bang menerima Fandi. Tuhan. Yesus menerima Tuhan. Udah. Oke, tulis. Mantap. Tulis. Lanjut. Bang Sudah Aldi. saya tulis. Yesus. menerima Tuhan.
Ya, Yesus Karena itu menerima tanggapan abang yang Tuhan. abang mau apa. Lalu oke, nggak apa-apa, saya Yesus terima. menyampaikan Tuhan kepada umatnya Bani Israel. Dan Udah cukup itu, Yesus menerima Tuhan. Israel Baca di ayat sudah seterusnya juga, Bang. mengetahui bahwa Yesus Bang Andi. adalah Halo, Bang utusan Andi. Tuhan. Jangan ditambahin Bang Alubi, tulis saja Yesus menerima Alubi. Tuhan, biar dia yang jelas. Alubi. Ya terusin, Pra. Bukan. Terusin. Nah, nanti saya akan menjelaskan kepada penjelasannya ada nanti di ayat seterusnya ya. Dan di situ Ya, dia silakan. bilang dan segala milikku adalah milikmu ya, dan segala milikku adalah milikmu atau dan segala milik Yesus adalah milik Bapa ya, bisa seperti itu ya. Dan milik Ya. Bapa adalah milik Yesus. Ya, oke ya. Dan aku telah Oke. dipermuliakan di dalam mereka. Atau Yesus telah dipermuliakan di dalamnya, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Yesus datang kepadamu ya, maka aku datang kepadamu ya, bukan mu di situ aku datang kepada Bapa ya. Kenapa? Karena di situ merupakan objek ya, dan aku datang ya, dan Yesus datang kepada Bapa ya, ya Bapa yang kudus. Saya ikuti aja Bang ya. Peliharalah mereka dalam namamu, dalam nama Bapa ya, yaitu nama Bapa yang telah Bapa berikan kepada Yesus. Ya. Cukup. Maka jelas supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, yaitu Bapa dan Yesus. Oke. Sekarang Nah, di situ tadi Anda nama yang diberikan kepada Yesus itu adalah nama Bapa itu sendiri ya. Kita Oke, harus nggak paham apa-apa. di situ. Baik. Nah, oke. Saya Ditulis di ngerti. situ bahwa Oke. nama yang Dia. diberikan kepada Yesus yaitu nama Bapa itu sendiri. Ditulis juga Bang Jadi, Ali. oke. Jangan nanti hanya Oke, itu. kalau oke. Baru di ayat Belum. di ayat 12, di ayat Ntar 12 dulu lagi, gantian. Bang. Di ayat 12. Gantian dulu, Bang. Iya, tunggu. Jangan kepanjangan atuh. Selama aku bersama mereka, selama Yesus bersama mereka, Yesus memelihara mereka dalam nama Bapa. Ya. Iya ya. Oke. Yaitu Sekarang gini loh. nama Bapa. Gantian dulu, Bang, kepanjangan. Bukan, kita harus jelas juga. Kenapa? Karena memotong ayat itu nggak bagus juga menurut pandangan kami sebagai orang-orang Iya, yang nanti ke beriman bawah, terhadap nanti Anda jelaskan ini step by Maka step. yaitu nama Step by step Yesus, dulu. nama Bapa yang telah Bapa berikan kepada Yesus. Jadi Iya, step nama by step Yesus dulu sampai itu sini nama dulu. Bapa Nanti saya tanya lagi. Step by step. Menurut Anda, Ya, Bang Andi, bentar. Mohon izin bentar. Jadi kata sandinya adalah Yesus Andi. menerima Tuhan. Bang Lanjut. Alyubi. ya udah. Bang Alyubi. Sekarang Udah diam Bang dulu. Alyubi. Kenapa? Ini kan sudah saya catat ini. Yesus menerima dicatat Tuhan. doang dia. Lanjut, Bang Andi. Ya, jadi gini, Bro. Tadi Anda mengatakan, tadi Anda mengatakan nama Bapa diberikan kepada Yesus. Betul ya tadi ya, Bro ya? Bro, Iya betul. Ya, Tapi izin dulu betul ya. anak saya nangis dulu Bang Alyub, Bang Afandi ya. Nanti Iya, saya tapi akan jangan- masuk lagi ya. Izin dulu ya. loh, Teman-teman. ini belum selesai kok. Jangan kemana-mana dulu. Nanti saya Aduh. bisa masuk lagi. Saya bisa masuk lagi nanti. Kita bisa lanjutkan nggak apa-apa. Anak saya lagi nangis. Nanti nggak enak juga. Waduh, Belum. seru ini. Aduh. Nanggung ini. Nanggung ini saya dulu ini. ya. Nanggung loh. Izin dulu lah. Jadi tadi milik Bapak milik Yesus. Bapak adalah nama Yesus gitu loh. Ini mau dibahas ini. Bapak itu bukan nama, Yesus itu nama gitu loh. Iya nanti kita Terakhir lanjut Bang. nih. Nggak apa-apa. Yesus dan Bapak itu sama atau beda nggak? Bro, terakhir. Yesus dan Bapak itu kesimpulan. Yesus dan Bapak sama atau beda? Ya, tadi udah jelaskan bahwa kalau kita berbicara Bapak itu tadi saya udah jelaskan, tapi nggak apalagi nanti rumit juga nanti penjelasannya karena nanti Enggak, ini Yesus anak dan saya Bapak lagi- Yesus dan Bapak sama B beda. Sederhana loh, Yesus itu sama atau beda dengan Pengertian dulu Bapak? ya dari teman-teman ya, saudara-saudara Muslim, izin pengertian. Anak saya nangis nanti nggak enak kan kalau dengar suara anak kan, bayi, ya. Izin dulu. Cuman tanya doang ini Bapak dan Yesus sama atau beda? Nanti aja Bang, itu kalau menurut kami itu sama, tetapi kalau Bapak itu tidak mampu menyatakan Oh sama ya udah tinggal sama-sama. Oke. Ya izin Ya, dulu ya ya, izin udah. dulu ya. Mohon maaf teman-teman ya. Silakan nggak boleh maksa kok. Oke Bang, izin dulu izin. Ya. Oke. Jadi agak ribet memang ini Kak, masalah pengertian firman. Nah itu kalau diskusi gitu harus dipegang kata-katanya, jangan sampai dia bersayap kemana-mana. Kan ini kan bukan area gereja. Ya kalau firman itu Tuhan, ya udah
diakui tadi Yesus menerima Tuhan dan menyampaikan Tuhan. Sebenarnya di sini aja udah nggak enak didengar sih. Mana mungkin ada manusia menerima Tuhan, gitu loh. Itulah resikonya kalau firman itu adalah Tuhan. Kalau dijelaskan secara Islam, firman itu adalah kalam Allah, gitu ya. Atau bahasa sederhananya, Bapak yang tadi mana, Bang? izin dia. Apa saya terlalu? Izin. Pak, saya terlalu kencang loh. Saya cuma fokus satu kata loh. Kencang nggak saya nih ngomong nih? Santai, tapi mematikan, Bang. Oh, saya memang orangnya malas dengerin orang muter-muter ya. Saya itu fokus satu kata, dibahas gitu. Tapi dia yang paling kocak loh menurut saya loh. Yesus menerima Tuhan. seumur umur baru kali ini saya dengar daripada orang Kristen, Yesus itu menerima Tuhan, lalu Yesus menyampaikan Tuhan kepada umatnya Bani Israel, dan Bani Israel sudah mengakui bahwasanya Yesus utusan Tuhan. Kan kok Utusan Tuhan menerima Tuhan, dan utusan ini menyampaikan Tuhan kepada Bani Israel. Padahal sebenarnya kalau disederhanakan mudah, sebagaimana Ustaz Tata menjelaskan. Utusan Tuhan di muka bumi itu menerima wahyu, menerima perkataan Tuhan, menerima kalam Tuhan, menerima perintah Tuhan, disampaikan oleh malaikat. Nabi ini menghafal, ditaruh di dalam dirinya agar Nabi ini tidak berbuat sesuai dengan hawa nafsunya, gitu loh. Jadi para nabi rasul ini menyampaikannya kepada umatnya. Bukan Tuhan yang dia terima, tapi kalam dari Tuhan. Masa Tuhan turun ke bumi masuk ke dalam diri Yesus, terus Yesus menyampaikannya. Inilah kalau sifat itu selalu dipisahkan dengan yang mempunyai sifat, nggak bisa begitu. Ini namanya para kuadrat gitu loh. Datang lagi tadi yang satu, saya bilang kamu nggak punya Allah, itu teos. Itu bahasamu. Teos nggak ngerti. Capek deh, OTN jangan naik diskusi kalau belum terlalu cukup umur, malu jadinya. Yang naik satu dia. Justru Ustaz Tata tadi minta ampun dia. Ustaz, kenapa tadi? Ustaz Tata, kenapa? Capek. Saya itu perhatikan tadi capek. Iya, istirahat dulu. Enggak, capek menghadapi orang kayak gitu. Iya, capek semuanya dari tadi juga teriak-teriak doang saya. Lanjut tuh, ada musik lagi. Oh iya. Saya kok heran ya, kok diskusi ada lagi orang-orang. tadi Bang Andi Apa tuh, tuh? ada lagi tadi perempuan, entah siapa namanya aku lupa ya. Malaikat Oten, Ustaz Tata kan minta dalil. Silahkan dalilnya. Dia bawa-bawa bulu ini. Loh, bukannya dalil yang disampaikan, bawa-bawa bulu Bang Andi. Aduh. Tapi lebih parah ini tuh, kalau Yesus itu Tuhan di muka bumi, Tuhan menerima Tuhan dan menyampaikan Tuhan. Inilah kalau saya bilang ini dibelok-belokin sesuatu. Bagaimana? Kenapa? Karena Yesus ini, ya, ini persoalan di sini sebenarnya. Doktrinnya di sini nih yang doktrin ini sangat kejam memang, merusak akal nih. Kenapa? Karena Yesus ini itu dibilangin firman, dia juga Tuhan itu sendiri. Jadi antara Bapa dan Yesus mau disamakan, dipaksakan satu oknum yang sama, tapi kadang berpisah, kadang menyatu. Di sini nih kocaknya, di sini sulitnya. Nah, makanya nongollah beberapa denom yang namanya Unitarian yang sudah berpikir sedikit. Nah, kalau begini gimana cara berpikirnya? Gimana nalarnya? Gimana akal sehatnya? Nah, makanya Unitarian memisahkan diri. Ya, firman itu perkataan Tuhan. Yesus itu tercipta dari perkataan Tuhan.
Kemudian Yesus di bumi menerima firman, perkataan Tuhan, dan menyampaikan perkataan Tuhan itu kepada Bani Israel. Nah, ini sedikit untuk saksi Yehova sama Unitarian memisahkan diri dari ruwet-ruwet Trinitas itu, memisahkan diri dia. Itu makanya mereka disebut bidat. Kenapa disebut bidat? Karena dia tidak mau masuk lagi dalam keruwetan. Dia berpikir mulai maju tentang konsep ketuhanan itu. Nah, makanya kalau sepanjang orang masih megang konsep Trinitas itu ruwetnya nggak ketulungan. Kayak tadi, ruwet minta ampun. Kenapa? Karena Bapa, Putra, Roh Kudus, ya, 3 pribadi, 1 hakikat. Gimana coba bayangkan? 3 pribadi, 1 hakikat. Ada 3 pribadi, yang namanya 3 pribadi itu 3 yang berbeda-beda. Pribadi Bapak beda, pribadi Yesus beda, pribadi Roh Kudus beda. 1 hakikat tidak bisa. Hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya Bapak menurut Imam. Putus Bang Andi. Bang Andi dilanjutkan, 3 pribadi 1 hakikat, tidak boleh terpisah, tidak boleh menyatu, harus nempel-nempel. Tempatnya juga berbeda kan Bang Andi? Ada yang Waktu dibaptis, di awan, di langit. iya. Jadi ada juga itu hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Keadaannya yang sebenarnya Yesus sampai saat ini dia masih manusia. Keadaan sebenarnya loh ya. Yesus berkata, aku sama yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Yesus tetap manusia. Bapak di surga nggak pernah jadi manusia, tetap dia roh. Menurut mereka, Roh Kudus masih tetap roh. Paling Roh Kudus pernah berubah menjadi merpati. Bapak tidak pernah berubah menjadi apapun. Yesus selalu jadi manusia. Roh Kudus pernah berubah jadi merpati. Kalau ini mau disatuin bagaimana ceritanya? Ya kecuali iman. Dan menjelaskannya pasti ruwet, karena yang mau dijelasin iman. Iman itu sulit untuk dikendalikan dengan akal. Kalau diimani dulu, kecuali dia berakal dulu. Nah, masuk akal dulu, masuk iman, enak didengar. Kalau di iman dulu yang dijelasin, akalnya mati, nggak enak didengar. Paling kita ya terhibur gitu loh. Itu kira-kira penjelasan dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Bahwa inilah teknik-teknik diskusi sesama Kristen yang pandai memutar lidah, kepanjangan, bersayap. Ambil satu momennya, suruh bahagia dulu sama momen tertentu. Kalau dia sudah bahagia ada momen tertentu, nah baru kita beranjak ke berikutnya. Jangan fokus atau substansinya dilupakan. Yang dijelaskan adalah kantor cabang, nggak bisa. Kantor pusat dulu, kantor pusat dulu yang dibenahi, baru ke kantor cabang. Kalau ini enggak, kantor cabang anak ranting diomongin, kantor pusat tidak dibahas. Nah ini problem, karena masing-masing kantor cabang itu, ranting itu mempunyai kewenangan sendiri-sendiri menjelaskannya. Kantor pusat diem aja. Kira-kira begitu analoginya teman-teman. Inilah yang terjadi, yang disuguhkan selama ini. Gitu ya teman-teman ya, harus punya apa namanya, jurus pamungkas, bukan Bambang Pamungkas, jurus pamungkas, agar mereka juga teredukasi. Saya rasa mereka banyak yang berpikir kok, banyak yang berpikir dari antara mereka. Gak percaya, saya teleponkan suruh masuk, benar-benar mau masuk nih, tunggu ya. Gak percaya? Jadi mereka ini apa ya, kita sayangkan gitu. Bayangkan tadi, halo, selamat siang. Iya Bang Andi. Bu, selamat siang Bu. Kabar? Tadi barusan saya diskusi Bu sama orang Trinitas.
Dia bilang gini, firman itu adalah Tuhan. Ibu setuju nggak firman itu adalah Tuhan? Bukan, firman itu keluar dari mulutnya Tuhan. Ah, pinter. Firman itu Ya, ya terus. bukan Tuhan, firman itu ya berbeda. Oh, dia bilang firman itu adalah Tuhan. Trinitas itu ya kan udah saya jelaskan berkali-kali. Bukan kekristenan di masa awal. Kekristenan masa awal itu bukan Trinitas, bukan Tritunggal. Penyembahnya itu Allah yang Esa, yaitu Bapa yang punya nama YHWH, itu Allah yang Esa kalau di Alkitab. Dia bilang gini loh Bu, firman itu adalah Tuhan. Jadi Yohanes 17:8, Yesus menerima Tuhan dan menyampaikan Tuhan. Nggak ada ayatnya itu, nggak ada penjelasan seperti itu di Alkitab. Di reka-reka sendiri tuh kayaknya kalau Trinitas emang sering begitu para pendetanya. Ibu dulu kenapa keluar dari Trinitas Bu? Masalahnya apa? Ya karena aku pelajari dari Kejadian sampai Wahyu, ternyata ajaran Trinitas itu bukan Alkitabiah, tidak Alkitabiah. Iya ya. Pendapat manusia ya. Iya, kan saya udah jelaskan bahwa Trinitas itu, Tritunggal itu lahirnya tahun 318 Masehi itu. Sebelum tahun itu kan kekristenan masa awal, ajaran Yesus waktu Yesus di bumi itu kan tidak menyembah Trinitas, tidak Tritunggal, tapi Bu, ada yang nanya, ini suara siapa? Ini suara Unitarian. Ini kalau Unitarian masuk ke room ini Trinitas pada kepanasan. Saksi Jehovah sama Unitarian itu sama-sama menyembah Tuhannya Yesus, Tuhannya para nabi, yang disembah para nabi sebelum Yesus itu. Bu, masuk aja sih. Yahweh itu. Bu nggak bisa masuk TikTok ya? Ntar dulu, itu ya. Tapi walaupun sama-sama penyembah Yahweh, tapi ada hal yang berbeda juga. Gitu. Jadi kalau mau kebenaran ya harus mutlak dari isi Alkitab itu. Mutlak bagaimana ajarannya. Bu, masuk TikTok aja. Tidak bisa kenapa? ditawar-tawar. Bu, masuk TikTok aja. Masuk TikTok aja nggak bisa masuk. Nggak bisa, Bang. Ya, saya Nggak kasih. bisa saya. Bisa lah, saya ajarin. Kadang-kadang aku nggak punya waktu. Oh, ya udah. Sibuk terus ya. Iya, cateringnya udah mulai. Terus saat-saat saya tidak sibuk juga saya buat pelayanan di lapangan. Ya menjelaskan, kalau pelayanan saya itu kan menjelaskan bahwa, mengajarkan bahwa Alkitab, isi Alkitab tuh nggak ada ajaran Trinitas itu. Itu salah satunya yaitu. Dan jelas Yesus itu ciptaan, Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itu aja Bu. Iya. Iya. Iya, dan yang utus itu Bapa YHWH ya. Atau Yahweh ya, bukan Allah yang lainnya. Ya. Ya udah. Sebenarnya kalau Itu aja. Unitarian itu clear, cuman Trinitas ini loh. Ini tugas Ibu, sadarkan mereka jangan sampai keliru selamanya. Itu tugas Ibu ya. Loh memang kami itu sudah 2000 tahun bahwa kami sudah menjelaskan kepada mereka. Dan maaf ya Bang Hendy, bukan hanya Trinitas saja, bahkan Muslim sekalipun banyak yang akhirnya dibaptis di tempat kami. Wish. Dan karena mengapa? Karena kalau di Yohanes 17 ayat 3 itu kan ada kata-kata engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah setelah diselidiki satu-satunya Allah yang benar itu, yang Yesus maksud ya Bapa itu, ya Bapa yang punya nama Yahweh itu, yang utus Yesus. Ya kalau itu kita bisa perdebatkan Bu, nanti itu bermain. Ini mudah untuk karena Allah itu hanya adanya di Al-Quran sih, gitu ya. Jadi kita bisa. Iya, kalau di kitab kami yang harus disembah Sang Pencipta yang Maha Esa itu Bapa Yahweh itu. Ya, kalau Ibu menjelaskan kepada Muslim Tuhan kita itu Bapak Yahweh, saya rasa Muslim paling awam pun mikir untuk murtad. Kecuali Anda serempetkan dengan ada kata Allah, ya mikir dia mungkin karena kurang belajar. Tapi kalau tidak menjual secara Islam, Yahweh Elohim, itu mikir tuh Muslim itu apa lagi nih kan gitu.
Kira-kira Bu tuh nanti lagi lanjut ya Bu. Oke, terima Kok kasih. sebut-sebut Elohim? Enggak, kadang-kadang kan di situ beresit bara Elohim di original teksnya di Kejadian. Ya Elohim itu hanya untuk Yahweh itu, Iya, nggak untuk yang lain. iya. Maksud saya gini, kalau Kristen itu menjelaskan Tuhannya kepada siapapun, tidak mempergunakan istilah-istilah Islam, orang pasti belum koneknya lama. Ini apa lagi kan gitu. Tapi kalau LAI kan Nggak juga. LAI kan sukanya ini loh, Nggak Bu. juga. Sukanya pakai istilah-istilah Islam. Tuh yang problem tuh. Oke. Islam maksudnya Allah itu ya. Iya, Allah, Alkitab, Rasul. Ya karena gini loh, kalau bacanya ALAH itu bukan Allah, tapi Allah. Ya nggak bisa. Bacanya Allah. Ya itu namanya diplesetin, nggak bisa dipleset. Itu kan yang namanya. Orang bahasa Indonesianya Allah kok. Allah. Bang Andi, Itu Bang Andi, Bukan Allah. Bang Iya. Andi, bilang, saya ngomong, umat Kristen Dengerin. melafalkan ALLAH itu umat Kristen korupsi. Kalau mau jujur terhadap KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ALLAH itu kan L-nya 2, seharusnya Allah, bukan Allah. Bukan, itu korupsi itu namanya. Oke. Karena L-nya Ya ada oke 2, lah, mantun. terserah Anda mau bilang gitu. begitu. Cuma arti daripada Allah, Tuhan, Gusti, Tuhan, Elohim itu semua hanya sebutan ya. Jadi belum menyebut namanya. Allah itu nama, Bu. Allah itu nama, Bu. Allah itu nama. Nama. Iya. Kalau itu bedanya kalau di Al-Qur'an di Muslim itu Allah itu nama, sedangkan kami Allah Tuhan itu adalah sebutan untuk Yahweh. Nah ini Gitu ya. ya ini yang persoalan. Ya udah Bu, nanti kita lanjut dulu ya Bu ya. Ibu kan sibuk. Saya juga Oke. capek. Makasih Bu. Selamat siang. Ya. Nah inilah teman-teman. Ini Bodoh lihat juga ae, nih. Bang Andi, Bodoh ae. Bodoh ae. Allah itu kan Anda nama. Kalau kita enggak lo ya lo yang make sembahan kami lo jadiin bukan nama, kan kurang ajar juga kan. Kurang ajar memang semua ini. Ini semua LAI pembunuhannya. Makanya begini Bang Andi, makanya begini. Kalau kata si Billy itu, orang-orang Kristen yang hanya mengandalkan terjemahan lembaga Alkitab Indonesia, itu mereka orang-orang bodoh katanya. Kata si Billy. Beda lagi kata pendeta Yakub Sulistyo. Orang Kristen itu justru menjadikan Tuhannya seperti siluman. Kenapa dibilang seperti siluman? Namanya berubah-ubah. Ada Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan T-nya saja yang huruf besar, ada Allah huruf besar semua, ada Allah A-nya saja yang huruf besar gitu kan. Nah, oleh sebab itu dikatakan Tuhannya seperti siluman. Itu yang ngomong pendeta loh, bukan orang Islam loh. Komal inspirasi kehidupan. Oh coba nanti ya 1 jam tunggu. Oke. Buka udah nyampe rumah. Oke, makasih. Ya, thank you. Thank you. Nah. Ya. Gua undang Triteos. Hah? Kalau Triteos enak. Triteos? Triteos enak ketemu sama ya Trinitas. Pak Jody ya, Pak Jody. Iya. Pak Jody, santai Stok gua banyak. Tenang aja. Iya. Triteos itu kalau ketemuan nih sama Trinitas, waduh. Kalau ini siapa ini? Halo. Waalaikumsalam. Halo. Gimana? Sehat. Pak Lamsan ada yang nyari ya, Ayubi. Al Ayuri di mana dia posisi? Nah ini dengerin suaranya nih, Pak Ayubi ngomong. Halo, Opung. Tuh. Halo, Opung. Sobatku, sahabatku yang baik. Apa kabar, Opung? Apa kabar? Baik katanya. Berjauhan simiknya sama speakernya nih. Alhamdulillah. Oh dekatin dong. Tunggu, saya dekatin. Tunggu, saya dekatin.
Duh, bisa ya? Oh ya, bisa. Nah ini, dah, Om. Halo Pak. Ya, Opung. Mana nih posisinya nih ada? Mana sapinya? Punya utang sapi sama Layubi, Opung. Mana sapinya? Lu gampang itu sapi Pak. Gue aja apa persyaratannya kamu. Di mana sekarang posisi Ailun ini? Saya di Jember, Bung. Tetap di Jember, nggak kemana-mana. Oh, masih di Berson. Oh. Jadi kok bisa ketemu dengan si Andi? Nah, kita kan satu rumah. Saya kan maha hadir, Opung. Kamu sama dengan Allah Subhanahu wa taala, Maha hadir ya? Kok bawa-bawa nama Tuhan saya, Opung? Jangan, ini nggak bicara Tuhan kita di sini, Opung. Opung. Tuh. Yang Maha hadir saya tahu Tuhan. Itu Allah itu kan Maha hadir. Jadi kamu apa tidak Maha hadir? Jadi kamu sama dengan Tuhan kan? Yesus yang maha hadir. Loh, enggak, dia sudah hadir. Makanya dia pulang surga. Opung itu kemarin Opung gini loh. Ya, Tuhan menjadi manusia. Berarti Yesus manusia, bukan? Bukan Tuhan jadi manusia. Ya ajaran siapa Tuhan dia? Salah itu yang ngajarkan gitu. Siapa yang ngajarkan itu? Lo gimana? Yang menjadi manusia siapa, Opung? Tuhan itu datang ke dunia sebagai manusia. Dia bukan menjadi manusia. Sebagai Tuhan datang ke bumi sebagai manusia. Berarti dia manusia, Opung? Hah? Berarti dia manusia? Ya bukan lah. Gimana sih? Berarti dia tuh. Berarti dia Tuhan. Kalau sebagai manusia dia tidak gunakan Tuhannya itu. Dia sebagai manusia dia menggunakan sifat kemanusiaan itu. Tapi dia bukan manusia. Loh. Kalau dia manusia, Ya. tidak mungkin pulang ke surga. Kalau dia manusia, tidak mungkin dia berkata dia mampu memberi hidup kekal. Dia itu Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Ketika dia sebagai manusia, dia tidak menggunakan ketuhanannya, dia menggunakan sifat kemanusiaannya. Berarti dia manusia. Ya bukan lah, gimana sih? Lah kan. Kalau kamu sebagai monyet, apa kamu monyet dalam drama? Ya, Enggak. ya kalau saya jadi monyet, berarti saya monyet dong. Kamu jadi monyet dalam suatu drama. Kamu dibuat menjadi sebagai monyet. Jadi kalau kamu omonganmu seperti monyet, pas seperti monyet jadinya. Tapi kamu kan bukan monyet. Oh, berarti Yesus ini hanya manusia, hanya dimanusiakan, tapi sebenarnya dia Tuhan. Buka dulu pikiranmu sedikit. Coba. Aduh. Sana. Coba Opung ngajarin saya, Opung. Contoh dalam drama, sebuah drama. Ya. Kalau Hati dibuat jadi lakonnya sebagai monyet, kan kamu nggak jadi monyet. Ya. Opung masuk aja, Opung masuk aja di TikTok. Saya kirim linknya ya, masuk ya. Wah, enggak, saya itu nggak bisa nih, nggak tahu kenapa nih, nggak pernah bisa nih. Nanti juga saya mau berangkat ke rumah sakit. Antar harus mandi. Bung, Bentar dulu, Bung. Ya, sebentar bisa. Itu jadi kesimpulan yang saya pahami dari apa yang disampaikan Opung, berarti Tuhan itu pura-pura jadi manusia gitu, Opung, maksudnya. Kalau terima bicara itu jangan ditambah, jangan dikurang. Makanya namanya lisan manusia itu sering salah ya. Saya maklumi karena manusia kamu. Saya sebenarnya tidak pernah mengatakan pura-pura jadi manusia. Dia datang sebagai manusia, bukan pura-pura manusia, sebagai. Ayo gimana ya? Berarti dia manusia, Bung. Lah gimana sih? Kalau hati di drama dibuat sebagai monyet, apa hati monyet? Kan enggak. Assalamualaikum. Sebagai monyet enggak lah. Pusing aku, Bung, pusing. Aku pusing, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Opung. Oke, Opung. Makasih, Opung. Ya. Yo, kasih Opung sehat. Sehat, Opung, sehat terus. Sehat. Yo. Oh, masih dari dulu kayak gitu. Tuhan menjadi apa tadi? Tuhan datang sebagai manusia.
pernah datang. Tapi bukan manusia. Nah, Tapi terus gini ditanya loh Bang balik. Andi, Iya, gimana? yang masih saya ingat perkataan Opung Lamsenai Bahu itu di grup WA dulu. Ayo be, Yesus itu maha tahu, tapi dia tidak maha tahu. Yesus itu maha besar, tapi tidak maha besar. Yesus itu manusia, tapi bukan manusia. Yesus itu maha kuasa, tapi tidak maha kuasa katanya. Bingung nggak? Bingung yang dengerin. Ntar dulu ada lagi orang-orang dulu sebentar ya. Halo, selamat siang. Ya. Apa kabar, Pendeta Martin? Apa kabar, Pendeta Baik, Martin? kabar baik, Andi. Ah. Ya. Ini banyak yang kangen ini, Pak Martin. Mana suaranya? Udah lama gak kedengeran. Ya. Gimana? Ini ada yang mau ngomong nih. Tahu nggak suaranya nih? Ya. Pak Yudi, coba. Halo, Pak Martin, apa kabar? Baik, kabar baik. Nah, tahu nggak tuh suara? Bukan. Diulang suaranya, diulang. Coba. Pak Martin, Halo. segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Masih ingat saya, Pak Martin? Siapa ya? Ayubi. Oh, Yobi. Ya. Aduh, udah lama nih. Gimana? Udah 5 tahun nih nggak kongko sama Pak Martin nih. Gimana kabar Pak Martin, sehat? Benar. Baik, kabar biasa-biasa aja. Gini aja, Opa. Kalau punya waktu saya kirim linknya ya, masuk ya, ngobrol-ngobrol. Iya, boleh. Oke. Ya, ditunggu. Oke. Iya. Ya. Iya. Mas. Lanjut dulu, saya kirim linknya sama dia. Itu ada Andreas. Iya. Sambil menunggu pendeta Bang Andi, ini ada Andreas. Andreas Kristen Muslim? Kristen, tapi Loh, kok ngucapin salam tadi dia? iya karena Romo nggak tahu kan? Hah? Romo nggak tahu. Lo enggak, kitabnya kan melarang itu. Iya, dan dia 2 pun juga Yohanes nggak 1 tahu. nomor 10 itu. Dia pun juga nggak tahu. Oh, dia juga nggak tahu. Lanjut Bang Andi. Posisinya Andreas ini sekarang agnostik. Bukannya dulu di Alkitab yang zaman dulu ada insya Allah juga ya? Ada dulu. Ada. Ya. Halo semuanya, salam kenal ya. Di TL. Iya, salam kenal Bang. Andreas ini dulunya Kristen. Enggak, saya Katolik Bang, sampai detik ini masih Katolik. Masih Katolik dia, masih tapi dia Katolik. sudah lepas atribut Kristennya semua. Jadi bagi saya itu Andreas ini sudah agnostik. I think